Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu tema firman Tuhan yang saya berikan judul God's Help atau pertolongan Tuhan. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Oh, puji Tuhan, semuanya, saya juga. Saudara-saudara, kita sama-sama membaca dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Lumayan banyak, tapi sabar ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkan Yesus. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin saudara telah sering mendengarkan tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan pelajaran apa yang selama ini saudara dapatkan melalui kisah ini? Entah itu di sekolah minggu, entah saudara jadi jemaat umum. Seingat saya paling tidak 2-3 kali dalam 30 tahun telah mengkhotbahkan ini. Apa yang saudara pernah dapatkan tentang kisah ini? Biasanya orang akan berkhotbah dengan 3 poin. Poin yang pertama, kesatuan hati dari teman-teman orang yang lumpuh. Sebab orang lumpuh itu kan gak bisa jalan sendiri minta pertolongan Tuhan karena dia lumpuh. Maka dia dibantu oleh 4 orang temannya. Dia digotong 4 orang temannya. Dan itu perlu kerjasama. Sebab kalau yang satu lebih tinggi daripada yang lain, jomplang, jatuh si lumpuh. Jadi gotong itu perlu keseimbangan. Jadi dari kesatuan hati dari 4 orang temannya ini, menyebabkan orang lumpuh ini mengalami pertolongan Tuhan. Lalu aplikasinya adalah, kalau ada orang yang susah, kita sebagai orang yang sehat, yang cukup, kita itu tidak boleh tutup mata, harus punya kesatuan untuk menolong orang lain. Biasanya begitu, betul ya? Yang kedua,
keberanian dari teman-temannya itu loh. 4 orang itu. Jadi orang lumpuh ini dibawa masuk tapi nggak bisa, penuh. Nggak bisa digeser ini, terlalu penuh. Maka 4 orang ini naik ke atap. Nah saudara jangan berpikir rumah di zaman itu mirip dengan rumah zaman sekarang. Sebab kalau naik ke atap saudara membayangkan seperti yang zaman sekarang, nggak mungkin. Rumah zaman dulu itu kotak. Jadi ada tangganya. Jadi karena ada tangganya, lalu bisa dibongkar atasnya itu. Nah seperti ini kira-kira. Jadi kotak. Nah saudara-saudara, saya membayangkan, biasanya khotbah saya begitu. Rumahnya siapa yang mau dibongkar? Hanya gara-gara untuk nurunkan itu. Berarti 4 orang ini sudah komitmen. Nanti kalau ada minta ganti rugi, kita tanggung bersama ya. Halo? Betul ya saudara? Ini butuh pengorbanan. Sebagai sesama orang percaya, kita tidak boleh tutup mata saja. Kita harus bersatu. Tapi juga jangan cuma hanya bersatu. Tapi kita juga rela berkorban. Betul nggak? Gotong ke atas itu loh, butuh pengorbanan. Bongkar butuh pengorbanan. Nanti tuan rumahnya bilang, ini yang bongkar siapa? Kamu tanggung jawab ya. Kan harus mau dia. Betul nggak? Yang ketiga, maka saya biasanya bikin sebuah aplikasi lain. Poinnya, mujizat itu terjadi kalau ada kesatuan hati. Tuhan melihat kadang-kadang orang susah nggak punya iman, tapi orang-orang sekitarnya kan bisa punya iman. Jadi itu sebabnya orang-orang yang di sekitar, orang susah, jangan tutup mata, tapi harus juga mau memberikan pertolongan, sebab kadang-kadang orang yang sakit, orang yang susah nggak punya iman, tapi orang-orang yang lain kalau mau mendukung dalam doa, mujizat bisa terjadi. Kadang-kadang anak belum bertobat, tapi papa mama mendukung dalam doa, maka mujizat terjadi pada anaknya. Betul nggak? Kadang-kadang papa mama belum bertobat, tapi anak-anak berdoa buat papa mamanya. Maka papa mama yang nggak punya iman itu bisa dijamah Tuhan, bisa mengalami mujizat. Setuju saudara? Iya. Tapi itu sudah lama tafsirannya. Ini harus diteliti terus. Sebab firman Tuhan itu kan punya kedalaman. Selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Pertanyaan yang perlu diajukan itu begini loh. Coba saudara lihat saya. Sebenarnya mengapa orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus? Apa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu dari Yesus? Halo? Ada yang bisa bantu jawab di sini? Apa yang dibutuhkan, diperlukan orang lumpuh itu sehingga dia dibawa kepada Yesus? Halo? Bisa jawab? Mujizat kesembuhan. Orang lumpuh ini membutuhkan kesembuhan, bisa jalan lagi. Betul nggak? Setuju saudara? Jadi orang ini dari jauh dibawa naik, diturunkan di depan Yesus, tujuannya cuma satu. Minta apa? Minta sembuh. Halo? Tapi setelah orang lumpuh ini diturunkan, apa yang diberikan Yesus? Mari kita lihat supaya saudara paham. Ayat 19 dan 20. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu. Dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Dan ketika Yesus melihat, apa yang dilihat? Iman mereka. Kata mereka di sini artinya 4 orang itu ya, betul nggak? Berkatalah Yesus, hai saudara. Ngomong sama siapa ini? Sama yang lumpuh kan? Hai saudara, apa katanya? Dosamu apa? Sudah diampuni.
Mintanya apa? Mintanya kesembuhan, tapi yang dikasih apa? Halo? Yang dikasih adalah apa saudara-saudara? Pengampunan dosa. Ini Yesus nggak nyambung nih. Yang diminta kesembuhan bisa jalan. Tapi yang dikasih apa? Pengampunan dosa. Nyambung nggak ini? Nggak nyambung, nggak ngeklop. Yang diminta apa, yang dikasih apa? Perlunya mujizat. Kok yang dikasih bukan mujizat? Perlunya itu bisa jalan lagi. Sudah susah-susah bongkar. Kok cuma dikasih apa? Pengampunan dosa. Saudara mulai paham, aneh kan? Nggak nyambung. Yang didoakan, yang diminta, nggak sama dengan yang diterima. Makanya apa? Makanya mereka nggak terima kasih. Lawang saya mintanya mujizat kesembuhan. Kok yang dikasih pengampunan dosa? Ya buat apa? Jadi akhirnya apa? Nggak ada terima kasih, tidak ada syukur. Sebab Tuhan tidak memberikan apa-apa. Karena nggak terima apa-apa kan. Jadi dipikir Tuhan itu yang sudah memberikan pengampunan dosa tidak memberikan apa-apa. Karena yang dibutuhkan itu mujizat, sembuh, jalan lagi. Yang kedua, bukannya nggak make sense, nggak nge-match, nggak nyambung, tapi juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini memicu perdebatan. Coba saudara lihat. Ayat ke-21. Lukas 5 ayat 21. Tetapi ahli-ahli Taurat. Ini pinter-pinter nih, betul nggak? Dan orang-orang Farisi, pinter-pinter juga ini. Berpikir dalam hatinya. Jadi dalam hati. Siapa orang yang menghujat Allah ini? Yang dimaksud Yesus kan? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sebab dalam konsepnya orang Yahudi, gak ada orang lain yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Lu siapa? Halo? Emangnya lu siapa ngomong sama yang lumpuh ini? Dosamu saudara sudah diampuni. Lu siapa? Bukan ngasih mujizat supaya orang itu sembuh. Ngampuni dosa. Kamu tahu nggak? Ngampuni dosa itu adalah haknya Tuhan. Lu siapa? Yesus cumaan. Halo? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang Muslim berkata, Yesus itu tidak pernah ngeklaim dirinya itu Tuhan. Aku Tuhan, Allah, sembahlah aku. Gak ada. Makanya itu setiap orang Kristen kalau ketemu supaya imannya goyah, dia bilang, Yesus itu tidak pernah bilang bahwa dia itu Allah. Jadi kamu salah menyembah sama Yesus. Yesus tidak pernah sekalipun bilang dia itu Allah. Betul. Betul. Tapi apa yang dilakukan Yesus tidak pernah bisa dikerjakan oleh manusia. Sebab rupanya Yesus itu selama ada di dunia melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh Allah. Betul nggak? Sebab orang Farisi yang duduk depan, ahli Taurat duduk depan. Kamu siapa? Lu siapa? Itu haknya Tuhan. Bukan hak kamu.
Saudara sudah tahu nih perdebatannya. Pemberian Tuhan menimbulkan perdebatan. Tapi Yesus bilang apa? Ayat 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, apa katanya? Siapa anak manusia? Hah? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi dia bilang kan, dia gak ngomong, aku ini Allah, sembahlah aku. Tapi apa yang dilakukan, itu Allah. Sebab kalau Yesus bukan Allah, dia gak bisa mengampuni dosa. Betul gak? Setuju gak saudara? Jadi kalau ada orang bilang begini, mana ayatnya Yesus itu Allah? Sembahlah aku. Yesus tidak pernah minta disembah. Tapi apa yang dilakukan, jelas-jelas itu adalah tindakan Allah. Dan dia bilang, anak manusia ya berkuasa mengampuni dosa. Sebab dia adalah Allah sendiri. Saudara-saudara, apa yang Yesus mau sampaikan, apa yang Yesus mau ajarkan melalui peristiwa ini? Yang Yesus mau ajarkan adalah, aku ini adalah Allah, punya hak ngampuni dosa. Orang Farisi berpikir, kamu gak punya hak, kamu Yesus. Tapi Yesus bilang, manusia atau anak manusia berkuasa, perhatikan ini, berkuasa mengampuni dosa. Saudara-saudara, yang diharapkan kesembuhan, tapi yang diberikan Yesus pengampunan dosa. Itu sebabnya tidak ada rasa syukur, tidak ada terima kasih. Sebab dia berpikir orang lumpuh dan 4 orang temannya itu. Saya butuhnya mujizat kok yang dikasih apa? Pengampunan dosa. Makanya tidak ada rasa terima kasih. Kalau Yesus tidak memberikan seperti yang kita minta, kalau Yesus tidak memberikan yang seperti kita doakan, kita anggap Tuhan itu tidak peduli dengan pergumulan kita. Kita tidak perlu berterima kasih untuk pemberian-pemberian Tuhan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kita menganggap Tuhan belum ngapa-ngapa dalam hidup ini. Sebenarnya pelajaran apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kisah ini? Apa yang menjadi pelajaran yang Tuhan mau sampaikan? Sehingga ini tidak hanya bilang iman 4 orang dan lain sebagainya. Tapi kita mau melihat pelajaran rohani apa yang bisa kita ambil. Saudara-saudara yang saya kasih, orang lumpuh itu berpikir kebutuhannya adalah kesembuhan. Itu pikirannya. Tapi Yesus melihat dan memberikan pengampunan dosa. Saudara-saudara, kalau seekor, ini pernah nih, saudara sering dengar nih, ada sebuah penelitian, ada seekor monyet yang memang dibuat lapar. Kebutuhannya apa? Makan, betul nggak? Maka petani yang pelihara monyet itu, ini memang dibikin penelitian, membawa 2 barang. Yang pertama adalah pisang. Yang kedua adalah 1 bendel uang 10 juta. Menurut saudara, monyetnya mau ambil yang mana? Loh, kenapa kok monyetnya langsung ngambil pisang? Hah? Iya, karena yang diperlukan apa? Pisang. Betul nggak? Kalau saudara dihadapkan 2 itu, yang diambil saudara apa?
Wah, cerdas. Makanya gak ada yang nawari saudara. Cerdas. Waduh, Ciami Pol GBI Maranatha. Memang orang itu semakin paham, semakin tinggi tingkatnya, semakin tahu. Kenapa? Kalau uang itu kita ambil bisa beli pisang bukan cuma 1-2 biji. Berapa? Wah, banyak, uang 10 juta kok, betul nggak? Iya. Tapi karena nggak paham, monyet ngambilnya apa? Pisang. Orang Kristen seringkali mintanya A, tapi ketika Tuhan kasih yang tidak diketahui, kita nggak pernah ngomong terima kasih. Karena nggak tahu maksud dan rencananya Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Coba saudara lihat Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Kita tuh mesti belajar loh, supaya paham. Ulangan 8, 2 dan 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi keluar dari tanah Mesir itu atas apa? Kehendak Tuhan. Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun. Harusnya berapa lama? 40 hari loh. Tapi dibikin 40 tahun atas kehendaknya siapa? Halo? Atas kehendaknya siapa? Tuhan. Keluar dari Mesir tujuannya apa? Yang ada di dalam pikiran tujuannya mana? Tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Betul nggak? 40 tahun ini dengan maksud apa katanya Tuhan? Merendahkan hatimu. Sebab kalau saya bawa langsung kamu masuk ke tanah Kanaan, hatimu gampang sombong. Betul nggak? Jadi 40 tahun sengaja katanya kehendak Tuhan. Supaya hatimu itu rendah gitu. Dan mencobai engkau untuk ngeliat nih hatimu. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Saudara-saudara, gelas itu kalau diopiok-opiok dalamnya isinya apa? Baru kelihatan, betul nggak? Kalau nggak pernah dikopiok-kopiok, kelihatannya kan bening kalau dilihat dari atas. Nah Tuhan itu 40 tahun, ngopiok-ngopiok tuh, supaya tahu. Budek, bening, apa isinya? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi, ini ayat 3. Ia merendahkan hatimu. Dipaksa 40 tahun supaya hatinya itu rendah. Membiarkan engkau lapar. Wih, ternyata sengaja loh ada kelaparan itu. Dan memberikan kau makan mana. Supaya bisa ngeliat nih. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau ngerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi gimana Pak? Jadi gini loh. Banyak dalam hidup ini kita minta apa? Tujuannya supaya kita masuk ke tanah Kanaan, tapi Tuhan puter nih. Berapa tahun? 40 tahun bro. 40 tahun. Tujuannya untuk apa? Kamu memiliki kerendahan hati. Sebab kalau kamu sering mengalami mujizat, terus mujizat, kamu sombong. Kamu dibentuk. Tuhan punya rencana yang kau tidak paham. Setelah lewat 40 tahun. Ini kan sudah 40 tahun baru ngomong kan. Tujuannya supaya kamu tuh rendah hati. Diproses. Tuhan memberikan apa yang kau tidak minta. Tapi itu yang kau perlukan.
Halo saudara? Kalau semua mujizat-mujizat terus, nanti masuk tanah Kanaan, menghadapi orang-orang raksasa, menghadapi tanah yang harus dicangkul, menghadapi semua yang harus dikerjakan. Mujizat lagi mintanya. Hah? Lalu kamu apa kerjaannya? Ya minta-minta supaya mujizat datang. Nah sekarang kembali lagi nih. Lah Yesus memberikan pengampunan dosa. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa loh? Betul nggak? Itu sebetulnya hak prerogatifnya Tuhan. Lah maka jadi perdebatan. Orang nganggap, lu siapa? Lalu Tuhan Yesus memberitahukan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu siapa aku ini. Saudara-saudara, orang berpikir bahwa dalam hidup ini kalau doanya tidak match, tidak nyocoki dengan yang diminta, apa yang kita terima, Tuhan do nothing, gak berbuat apa-apa Tuhan itu. Tapi Tuhan itu ketika ngelihat, dia tahu apa yang diperlukan sama si lumpuh itu. Tuhan itu tahu yang diperlukan lebih daripada yang orang lain itu minta. Hidup ini jangan cuma hanya memandang, aku mintanya ini kok belum dikasih ya. Pernah saudara berpikir begitu dalam hati? Lalu kemudian timbul perasaan, kurang apa? Kurang apa? Kurang apa aku? Kurang apa aku Pak? Kurang apa aku Pak Pendeta? Lalu ngomel. Lalu menjauh dari Tuhan karena kita menganggap Tuhan gak ngasih apa-apa. Woi, itu yang dipikir. Tapi sebetulnya Tuhan sedang memproses, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang engkau gak pernah pikirkan. Makanya engkau gak pernah minta sama Tuhan. Tapi Tuhan itu cinta memberikan apa yang engkau perlukan dalam hidup ini. Sesekali toh berdoa bilang terima kasih, sudah diampuni dosanya, sudah diselamatkan. Bentar lagi kan perjamuan kudus bukan? Kita kan ini jarang berterima kasih. Kita nganggap ini adalah aktivitas yang harus dilakukan sebulan sekali. That's all. Pernah enggak kita berterima kasih? Pernah enggak kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar? Jarang bukan? Yang kedua, apa yang Tuhan berikan? Pertolongan apa yang Tuhan berikan? Yang kedua, kesembuhan dari sakit lumpuh. Lukas 5 ayat 23 maksud saya. Lukas 5 ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Kan Yesus tahu nih, rame ini ya, betul nggak? Dalam hatinya ini kataannya mulutnya diam tapi ya hatinya, kalau orang Sunda bilang, mikir sih enggak ini, halo? Betul nggak? Ini pikirannya enggak nih. Dia pikir aku bukan Tuhan. Lalu Tuhan bilang, hei anak manusia ya, berkuasa mengampuni dosa di bumi ini. Bukan cuma di sorga, di bumi ini. Supaya kamu paham siapa yang kamu hadapi. Lalu kemudian untuk membuat mereka paham. Lalu dia bilang, mana yang lebih gampang, lebih mudah? Mengatakan dosamu diampuni, yang merupakan haknya Tuhan, atau mengatakan bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu. Mana yang gampang? Nah, saya tanya sama saudara sekarang. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Mana yang lebih gampang?
Hah? Halo? Saya mau tanya, ada yang bilang, bangunlah dan berjalanlah. Kalau menurut orang-orang itu, yang pertama kan bukan dari GBI Maranatha yang dijak ngomong, betul nggak? Yang dijak ngomong sama Yesus siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi yang melingkar di depannya Yesus. Mana yang lebih gampang? Mengampuni dosa, dosamu diampuni ya, atau jalan? Mana yang gampang? Hah? Kalau mengampuni dosa, haknya siapa? Haknya Tuhan. Kamu gak berhak, betul gak? Tapi Yesus bilang, aku punya hak, punya kuasa aku mengampuni, karena aku Tuhan. Paham sekarang? Kan gitu kan maksudnya. Nah sekarang aku sudah bilang, aku Tuhan. Tapi supaya kamu pahamlah, mana lebih gampang? Bagiku, bilang, dosamu diampuni, atau bilang bahwa apa? Bangunlah dan berjalanlah. Mana yang lebih gampang? Kalau kamu lihat aku Tuhan, paham? Sekarang mana yang lebih gampang? Dosamu diampuni atau apa? Bangunlah dan berjalanlah. Mana yang lebih gampang? Nanti di bawah bubar ibadah jeleng ya. Kita lihat yang mana, yang dominan di GBI Maranatha. Sekarang saya tanya sama saudara. Mana yang lebih sulit, Tuhan menyembuhkan orang sakit gigi atau Tuhan menyembuhkan orang pilek? Atau gini lah supaya saudara bisa, mana lebih gampang menyembuhkan orang pilek atau menyembuhkan kanker? Nah? Jadi kalau pilek gampang, kalau bagi Tuhan kanker, berarti gimana jawabnya? Sama dong, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Makanya firman Tuhan bilang gini, Yeremia 32, dikasih pemahaman lagi loh kita sama firman Tuhan. Apa? Yeremia 32 ayat 27. Akulah Tuhan, Allah semua orang. Mau orang kafir, mau orang beriman, aku Tuhan, Allah semua orang. Lalu bilang apa dia? Tidak ada yang sulit bagiku. Oh, Tuhan bilang gitu. Kamu mau kafir, mau beriman, mau orang Yahudi, orang apa? Indonesia gitu ya toh. Tidak ada yang sukar bagiku. Gak ada yang sulit bagiku bro, gitu. Itu dalam Alkitab yang terbuka versinya, saya kurung itu, AYT. Coba saya lihat Alkitab modern, mudah. Alkitab modern. Kita baca ayat 27, baca sama-sama, 2, 3, mari Jemaat Maranatha, 2, 3, lihatlah, akulah Tuhan Allah dari semua yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Tuhan bilang, ada nggak yang terlalu sukar bagiku? Ini rada angel ya, saya tak mikirin disik. Gitu Tuhan. Gak ada bro, gitu katanya. Aku ini gak ada yang sulit, gak ada yang sukar juga. Nah sekarang kalau terjemahan baru yang saudara biasanya punya di Alkitabnya masing-masing. Ayat 27, sengaja loh saya bikin supaya saudara paham beberapa versi. 2, 3, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Apa katanya? Adakah sesuatu apapun yang mustahil? Kalau kau bilang aku ini Tuhan, ada nggak yang mustahil? Mana yang gampang? Dosamu diampuni atau bangun dan berjalan? Kamu membagi-bagi, kalau pengampunan dosa itu haknya Allah. Dan aku kau pikir bukan Allah. Aku ini Tuhan, berkuasa mengampuni dosa. Dan kau enggak pernah terima kasih. Nah kalau Septuaginta,
Alkitab terjemahan Septuaginta, Yeremia 32 ayat 27 bilangnya apa? 23. Akulah Tuhan, Tuhan segala manusia. Adakah apapun tersembunyi daripadaku? Kamu mikir dalam hati, kamu pikir aku nggak tahu. Kamu pikir hanya Allah, lalu yang di sono, engkau lupa, engkau sedang berhadapan dengan Allah di depanmu. Dan bagi Allah itu tidak ada yang sukar. Ada mahasiswa-mahasiswa yang ngeminter, sok pinter, ngeminter itu sok pinter. Bilang begini, dia datang setelah lulus S1, dia datang ke hamba Tuhan yang ada di daerah. Lalu bilang begini, dan hamba Tuhan itu bilang sama saya, dapatkah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar? Sampai dia sendiri nggak mampu ngangkatnya. Halo? Saya ulangi lagi, mungkin sudah nggak paham. Dapatkah Tuhan itu bikin batu yang besar? Dapat nggak? Sangat besar. Bisa. Tapi yang menyebabkan batunya nggak bisa diangkat sama Tuhan itu. Bisa nggak dia? Dia anggap kalau ngasih pertanyaan begini, itu menunjukkan pinternya. Padahal pertanyaan ini menunjukkan betapa bodohnya dia. Karena tidak tahu apa yang diucapkan, tidak tahu apa yang ditanyakan. Sebab pertanyaan ini melanggar hukum-hukum yang harusnya dia pahami. Apa hukumnya? Gini, bisakah saudara membuat segitiga yang berbentuk lingkaran? Sekarang pertanyaannya, saudara bisa nggak bikin segitiga? Bisa. Yang bentuknya apa? Lingkaran. Kamu tuh bodoh, segitiga sama lingkaran itu beda, tahu? Halo? Karena duanya itu nggak sama. Jadi kalau Tuhan bisa nggak? Bisa. Lalu mungkinkah Tuhan itu nggak bisa ngangkat? Dua hukum ini berbeda. Makanya kalau kamu satukan jadinya kacau. Tapi kamu kan krosonya kayak pinter toh. Dan ditanyakan kepada hamba Tuhan yang di desa. Hamba Tuhannya lapor sama saya. Gimana menurut Pak Heno? Ya orangnya yang goblok. Saya bilang. Sok pinter. Pertanyaan goblok ditanyakan kepada orang. Dia yang goblok. Mana mungkin Tuhan itu gak bisa bikin batu. Tapi mana mungkin juga Tuhan itu gak mampu ngangkat. Bagi Tuhan semuanya apa? Bisa. Saya tidak tahu berapa lama saudara berdoa dan apa yang saudara minta. Bagi Tuhan gampang untuk menjawab doa saudara. Betul nggak? Tapi seringkali Tuhan itu seolah-olah tidak memberikan yang saudara minta. Tapi bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan itu memberikan yang lain karena itu penting untuk proses. Itu penting. Lebih daripada yang kau minta, yang kau nggak paham. Belajarlah memahami bahwa Tuhan itu sengaja, bukan nggak sengaja. Hidup ini sengaja Tuhan melakukan segalanya dalam hidup kita. Halo? Saya itu terus terang loh, berdoa supaya rambut saya itu nggak tambah habis. Saya itu berdoa supaya kalau keluar hitam, tapi tetap putih. Tambah lama, tambah habis. Tadi saya sengaja tuh mengambil bubuk untuk supaya botaknya kelihatan. Doa saya apa? Rambutnya jangan botak, rambutnya jangan sampai keluar putih, tapi keluarnya apa? Putih dan kelihatan tambah botak. Tuhan apa gak paham? Apa maksud Tuhan? Ya, Tuhan sedang memproses supaya kamu tahu bahwa kamu tambah tua, itu betul. Hah? Betul nggak? Hidup ini harus sadar apa yang menjadi tujuan Tuhan. Dia tahu kebutuhan kita. Jangan ngotot, jangan ngeyel.
Belajarlah bersyukur, hidup ini adalah anugerah.